Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Paman Guru. Hari ini kita akan berlatih soal TKA Bahasa Indonesia SD dengan materi mengidentifikasi objek berdasarkan kosakata yang digunakan dalam teks fiksi dan non-fiksi. Di video ini, Paman Guru akan membantu kamu memahami perbedaan antara teks fiksi dan non-fiksi, serta bagaimana cara menemukan objek atau hal yang dibicarakan berdasarkan kata-kata yang digunakan dalam teks. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video latihan berikutnya dari Paman Guru. Pertanyaan pertama. Petualangan pangeran, penyihir, dan kurcaci. Di sebuah kerajaan yang damai, hiduplah seorang pangeran, seorang penyihir, dan seorang kurcaci. Suatu hari, mereka mendapat kabar bahwa ada sebuah permata ajaib yang tersembunyi di dalam gua. Siapapun yang memiliki permata itu, keinginannya akan terkabul. "Aku sangat menginginkan permata itu," kata pangeran. Namun, mereka tidak bisa masuk ke dalam gua karena pintu gua dikunci oleh mantra sihir. "Hahaha, kalian tidak akan pernah bisa masuk dan mendapatkan permata ini," ejek seekor naga yang menjaga gua. Pangeran dan kurcaci merasa putus asa, tapi penyihir berpikir cepat. "Kurcaci, kamu lari dan lemparkan batu ke arah naga. Pangeran, kamu bersiap di pintu gua. Aku akan melemparkan mantra untuk memecahkan kunci," bisik penyihir. Kurcaci berhasil mengalihkan perhatian naga dengan lemparan batunya. Naga itu berbalik untuk melihat, dan saat itu penyihir berhasil mengucapkan mantra dan memecahkan kunci. Mereka semua berhasil masuk dan mendapatkan permata berkat kerjasama yang hebat. Berdasarkan teks di atas, mengapa kurcaci melemparkan batu ke arah naga? A. Agar naga itu merasa takut dan lari. B. Untuk mengalihkan perhatian naga agar penyihir bisa mengucapkan mantra. C. Supaya pangeran bisa melawan naga. D. Agar ia bisa mengambil permata dari dalam gua. Jawaban yang benar adalah B. Untuk mengalihkan perhatian naga agar penyihir bisa mengucapkan mantra. Dalam cerita petualangan pangeran, penyihir, dan kurcaci, ketiga tokoh bekerja sama untuk mendapatkan permata ajaib yang dijaga oleh seekor naga. Pintu goa tempat permata itu disembunyikan dikunci dengan mantra sihir, sehingga mereka tidak bisa masuk begitu saja. Ketika naga mengejek dan menjaga gua dengan sombong, penyihir segera menyusun rencana cerdik. Ia meminta kurcaci untuk melempar batu ke arah naga, bukan untuk melukainya, melainkan agar perhatian naga teralihkan. Saat naga menoleh ke arah lemparan batu itu, penyihir punya kesempatan untuk mengucapkan mantra dan memecahkan kunci sihir di pintu goa. Berkat kerjasama tersebut, mereka akhirnya berhasil masuk dan mendapatkan permata ajaib. Jadi, tindakan kurcaci melempar batu bertujuan untuk mengalihkan perhatian naga agar penyihir bisa dengan aman mengucapkan mantranya. Pertanyaan kedua. Petualangan pangeran, penyihir, dan kurcaci. Di sebuah kerajaan yang damai, hiduplah seorang pangeran, seorang penyihir, dan seorang kurcaci. Suatu hari, mereka mendapat kabar bahwa ada sebuah permata ajaib yang tersembunyi di dalam gua. Siapapun yang memiliki permata itu, keinginannya akan terkabul. "Aku sangat menginginkan permata itu," kata pangeran. Namun, mereka tidak bisa masuk ke dalam gua karena pintu gua dikunci oleh mantra sihir. "Hahaha, kalian tidak akan pernah bisa masuk dan mendapatkan permata ini," ejek seekor naga yang menjaga gua. Pangeran dan kurcaci merasa putus asa, tapi penyihir berpikir cepat. "Kurcaci, kamu lari dan lemparkan batu ke arah naga. Pangeran, kamu bersiap di pintu gua. Aku akan melemparkan mantra untuk memecahkan kunci," bisik penyihir. Kurcaci berhasil mengalihkan perhatian naga dengan lemparan batunya. Naga itu berbalik untuk melihat, dan saat itu, penyihir berhasil mengucapkan mantra dan memecahkan kunci. Mereka semua berhasil masuk dan mendapatkan permata berkat kerjasama yang hebat.
Siapakah yang berhasil masuk ke dalam gua dan mendapatkan permata? Pangeran, penyihir, kurcaci, naga. Jawaban yang benar adalah pangeran, penyihir, dan kurcaci. Dalam kisah petualangan pangeran, penyihir, dan kurcaci, ketiga tokoh utama bekerja sama dengan cerdas dan berani untuk mendapatkan permata ajaib yang tersembunyi di dalam gua. Pada awalnya, mereka tidak bisa masuk karena pintu gua dikunci dengan mantra sihir, dan seekor naga menjaga pintu tersebut dengan sombong. Namun, berkat kepintaran penyihir, mereka menyusun rencana. Kurcaci bertugas mengalihkan perhatian naga dengan melempar batu, sementara penyihir mengucapkan mantra untuk memecahkan kunci sihir, dan pangeran bersiap di depan pintu. Rencana itu berjalan sempurna. Naga teralihkan, pintu gua terbuka, dan mereka bertiga berhasil masuk. Akhirnya, berkat kerjasama dan keberanian mereka, pangeran, penyihir, dan kurcaci berhasil masuk ke dalam gua dan mendapatkan permata ajaib. Pertanyaan ketiga. Petualangan pangeran, penyihir, dan kurcaci. Di sebuah kerajaan yang damai, hiduplah seorang pangeran, seorang penyihir, dan seorang kurcaci. Suatu hari, mereka mendapat kabar bahwa ada sebuah permata ajaib yang tersembunyi di dalam gua. Siapapun yang memiliki permata itu, keinginannya akan terkabul. "Aku sangat menginginkan permata itu," kata pangeran. Namun, mereka tidak bisa masuk ke dalam gua karena pintu gua dikunci oleh mantra sihir. Hahaha, kalian tidak akan pernah bisa masuk dan mendapatkan permata ini, ejek seekor naga yang menjaga gua. Pangeran dan kurcaci merasa putus asa, tapi penyihir berpikir cepat. "Kurcaci, kamu lari dan lemparkan batu ke arah naga. Pangeran, kamu bersiap di pintu gua. Aku akan melemparkan mantra untuk memecahkan kunci," bisik penyihir. Kurcaci berhasil mengalihkan perhatian naga dengan lemparan batunya. Naga itu berbalik untuk melihat, dan saat itu penyihir berhasil mengucapkan mantra dan memecahkan kunci. Mereka semua berhasil masuk dan mendapatkan permata berkat kerjasama yang hebat. Tentukan sesuai atau tidak sesuai untuk setiap pernyataan berikut. Penyihir memiliki ide untuk mengalihkan perhatian naga. Pangeran, penyihir, dan kurcaci memiliki ide yang cerdik. Pangeran, penyihir, dan kurcaci bekerja sama untuk mendapatkan permata. Dalam cerita petualangan pangeran, penyihir, dan kurcaci, terlihat bahwa ketiga tokoh utama menunjukkan kerjasama dan kecerdikan yang luar biasa. Mari kita bahas satu persatu pernyataannya. Penyihir memiliki ide untuk mengalihkan perhatian naga, sesuai. Dalam cerita, saat pangeran dan kurcaci merasa putus asa, justru penyihir berpikir cepat dan menyusun rencana. Ia yang mengatur strategi agar kurcaci melempar batu ke arah naga untuk mengalihkan perhatiannya. Hal ini membuktikan bahwa ide tersebut memang berasal dari penyihir. Pangeran, penyihir, dan kurcaci memiliki ide yang cerdik, tidak sesuai. Ide cerdik itu sebenarnya berasal dari penyihir saja, bukan hasil pemikiran bersama ketiganya. Pangeran dan kurcaci hanya menjalankan peran sesuai rencana yang dibuat oleh penyihir. Jadi, pernyataan ini tidak sesuai dengan isi cerita. Pangeran, penyihir, dan kurcaci bekerja sama untuk mendapatkan permata. Sesuai. Setelah rencana disusun, ketiganya melaksanakan tugas masing-masing dengan baik. Kurcaci melempar batu, penyihir mengucapkan mantra untuk membuka pintu gua, dan pangeran bersiap di pintu. Berkat kerjasama itu, mereka berhasil masuk dan memperoleh permata ajaib. Jadi, kesimpulannya, penyihir memiliki ide untuk mengalihkan perhatian naga. Sesuai. Pangeran, penyihir, dan kurcaci memiliki ide yang cerdik. Tidak sesuai. Pangeran, penyihir, dan kurcaci bekerja sama untuk mendapatkan permata. Sesuai. Pertanyaan keempat. Manfaat fotosintesis bagi kehidupan.
Fotosintesis adalah proses biokimia yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Proses ini dilakukan oleh tumbuhan, alga, dan beberapa jenis bakteri. Dengan bantuan sinar matahari, karbon dioksida, dan air, mereka mengubah energi cahaya menjadi energi kimia berupa glukosa. Saat melakukan fotosintesis, tumbuhan juga melepaskan oksigen ke atmosfer sebagai produk sampingan. Oksigen ini sangat vital untuk pernafasan sebagian besar makhluk hidup, termasuk manusia dan hewan. Tanpa proses fotosintesis, tidak akan ada cukup oksigen untuk menopang kehidupan, dan rantai makanan juga akan terganggu. Oleh karena itu, fotosintesis berperan besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Berdasarkan teks di atas, mengapa fotosintesis disebut sebagai proses yang sangat penting bagi kehidupan? A. Karena fotosintesis hanya dilakukan oleh tumbuhan dan alga. B. Karena proses ini menghasilkan karbon dioksida yang dibutuhkan manusia. C. Karena proses ini mengubah energi kimia menjadi energi cahaya. D. Karena fotosintesis menghasilkan oksigen dan makanan yang vital untuk kehidupan. Jawaban yang benar adalah D. Karena fotosintesis menghasilkan oksigen dan makanan yang vital untuk kehidupan. Dalam teks manfaat fotosintesis bagi kehidupan, dijelaskan bahwa fotosintesis merupakan proses yang sangat penting bagi semua makhluk hidup di bumi. Proses ini dilakukan oleh tumbuhan, alga, dan beberapa jenis bakteri dengan bantuan sinar matahari, air, dan karbon dioksida. Hasil dari proses fotosintesis adalah glukosa, yaitu bentuk energi kimia yang menjadi sumber makanan bagi tumbuhan dan makhluk hidup lain dalam rantai makanan. Selain menghasilkan makanan, fotosintesis juga melepaskan oksigen ke udara sebagai hasil sampingan. Oksigen inilah yang digunakan manusia dan hewan untuk bernafas. Tanpa adanya fotosintesis, jumlah oksigen di bumi akan berkurang drastis dan kehidupan tidak akan bisa berlangsung dengan seimbang. Karena itulah, fotosintesis disebut sangat penting karena menghasilkan oksigen dan makanan yang menjadi dasar bagi kelangsungan hidup semua makhluk di bumi. Pertanyaan kelima. Manfaat fotosintesis bagi kehidupan. Fotosintesis adalah proses biokimia yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Proses ini dilakukan oleh tumbuhan, alga, dan beberapa jenis bakteri. Dengan bantuan sinar matahari, karbon dioksida, dan air, mereka mengubah energi cahaya menjadi energi kimia berupa glukosa. Saat melakukan fotosintesis, tumbuhan juga melepaskan oksigen ke atmosfer sebagai produk sampingan. Oksigen ini sangat vital untuk pernafasan sebagian besar makhluk hidup, termasuk manusia dan hewan. Tanpa proses fotosintesis, tidak akan ada cukup oksigen untuk menopang kehidupan, dan rantai makanan juga akan terganggu. Oleh karena itu, fotosintesis berperan besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Apa sajakah yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis? Karbon dioksida, glukosa, sinar matahari, oksigen. Jawaban yang benar adalah karbon dioksida dan sinar matahari. Dalam teks manfaat fotosintesis bagi kehidupan, dijelaskan bahwa fotosintesis adalah proses penting yang dilakukan oleh tumbuhan, alga, dan beberapa jenis bakteri. Agar proses ini dapat berlangsung, tumbuhan membutuhkan beberapa bahan utama, yaitu karbon dioksida, air, dan sinar matahari. Karbon dioksida diambil dari udara melalui stomata pada daun, air diserap oleh akar dari tanah, sedangkan sinar matahari digunakan sebagai sumber energi untuk mengubah bahan-bahan tersebut menjadi glukosa, yaitu bentuk energi kimia yang digunakan tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, proses fotosintesis juga menghasilkan oksigen sebagai hasil sampingan yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tumbuhan membutuhkan karbon dioksida dan sinar matahari bersama air,
agar proses fotosintesis dapat terjadi dengan baik. Nah, dari pertanyaan yang sudah kalian kerjakan, kalian benar berapa? Jangan lupa tulis di komentar ya. Agar kalian lebih memahami soal-soal TKA, kalian bisa mengunjungi pamanguru.com. Di sana disediakan berbagai macam soal latihan TKA yang lengkap, baik matematika maupun bahasa Indonesia. Sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya ya.